العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد, kita sudah selesai di nawasibul mudhari'. Sekarang kita masuk ke jawazimul mudhari'. Jawazimu al-mudhari'. Jadi sebagaimana kita ketahui fi'il mudhari itu dia itu marfu' ketika tidak ada yang memansubkan atau yang menjazmkannya. Kita sudah tahu siapa saja yang memansubkan, sekarang kita harus mengetahui siapa yang dapat atau mampu menjazmkan fi'il mudhari. Maka masuk ke jawazimul mudhari. Baik, sebelum masuk ke jawazimul mudhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam akhir matannya di jawazim wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi idza itu keluar atau di luar dari jawazim yang disebutkan. Jadi yang memansubkan fi'il mudhari itu adalah jawazim dan idza. Kenapa? Karena idza itu sebetulnya dia itu tidak menjazmkan. Tetapi dia bisa menjazmkan ketika di syair. Makanya dibilangnya oleh Ibnu Ajurum wa idza fi syi'ri khassatan, dan fi'il mudhari majzum oleh idza dalam syair saja atau khusus. Kita akan membahas selain idza yang dinasar juga termasuk. Taib jawazimul mudhari'. Di bab jawazim ini ada dua bagian, yaitu qismun, satu bagian, yajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama, qism yang menjazmkan satu fi'il saja. Anda ambil contoh, misal lam taf'alu. Lam ini masuk ke kategori yang menjazmkan fi'il mudhari, dan menjazmkan itu hanya satu fi'il. Maka lam jazim, kita nanti bahas secara rinci. Taf'alu berarti fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Al-waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pula qismun yajzimu, yang menjazmkan fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il, di mana fi'il yang pertama disebut fi'lu syarti, fi'il yang kedua disebut jawabu syarti wa jazauhu. Kita ambil contoh. Salah satu yang masuk ke kategori qism ini adalah in. Misal, in tudzakir tanjah. Jika kamu bermuzakarah, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, tanjah, kamu niscaya akan berhasil. Maka kita bilang in jazim dulu. Kita akan bahas secara rinci. Jazim saja dulu kita bilang. Tudzakir, kita bilangnya fi'lun mudhari'un, ya. Fi'lu syart. Setelah itu kita bilang fi'lu syart majzumun alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Tanjah fi'lun mudhari'un jawabu syart majzum alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Seperti itu. Jadi kalau qism yang kedua harus ada dua fi'il. Di sini contohnya tudzakir, jawabannya tanjah. Kalau yang pertama hanya satu fi'il saja, taf'alu, sudah saja.
Seperti itu. Itu dua kism di jawazim. Kemudian siapa saja yang masuk ke kategori yang pertama, kismun yajzimu fi'lan wahidan. Di sini ada sittatu ahrufin. Ada enam huruf. Siapakah saja? Yaitu lam. Kemudian alam. Lam walamma. Lam walamma. Wa alam. Wa alamma. Kemudian lamul amri. Wa du'ai. Wala finnahi. Wa du'ai. Baik. Kita lihat lam 1, alam 2. Afwan, lam 1, lam 2, alam 3, alam 4, lamul amri 5, la finnahi wa du'ai ini 6. Ada 6 huruf. Kemudian di qismun yazimu fi'lain, di sini kalau yang qism pertama, afwan, qism pertama di sini seluruhnya huruf. Maka ana bilang sittatu ahrufin, karena seluruhnya huruf. Kenapa kita mesti mengetahui dia huruf? Karena huruf la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki mahal atau tempat di dalam i'rab. Jadi kita tidak perlu bingung apakah dia marfu, mansub, majrur dan sebagainya. Tetapi yang namanya isim, kalau yang namanya isim wajib ada mahal. Mesti ada mahal atau kedudukan di dalam i'rab. Apakah dia marfu, mansub, majrur gitu. Seperti itu. Ternyata di qism yang kedua ini tidak seluruhnya huruf. Di sini ada arba'atu anwa'in. Ada 4 macam. Maksudnya bagaimana? Yang pertama ada harfun bittifaq. Yang kedua harfun alal asoh. Dia huruf berdasarkan yang lebih sahih. Kemudian ada ismun bittifaq. Ini adalah isim sepakat. Maka mesti ada mahal di dalam i'rab. Dan harus wajib, harus ada. Kemudian yang terakhir ismun alal asoh. Ini ada 4 macam qism yang kedua ini. Baik, siapakah yang masuk kategori harfun bittifaq? Ini cuma 1 huruf, yaitu in saja. Jadi ketika ada in, kita tidak perlu bingung dia kedudukannya sebagai apa. Enggak perlu bingung. Harfun alal asoh ini izma. Jadi di sini para ulama berselisih apakah dia huruf atau bukan, atau isim. Tetapi Syekh Muhyiddin menjelaskan yang lebih sahihnya izma itu adalah huruf. Kemudian ismun bittifaq, dan ini kebanyakan dan mayoritas yaitu man. Kemudian ma. Kemudian ayyu. Kemudian mata. Kemudian ayyana. Kemudian aina, ya. Kemudian anna. Kemudian haitsuma. Kemudian kaifama. Yang terakhir ismun alal asah yaitu mahma. Seperti itu. Ini di dalam terakhir ismun alal asah ini menjelaskan bahwa para ulama berselisih apakah dia isim atau bukan. Tapi
Syekh Muhyiddin menjelaskan makna ini lebih sahih yaitu sebagai isim. Maka dari seluruh huruf ini dan isim atau jawazim, kita akan membahasnya secara rinci satu demi satu, ya. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu ismun yadzimu fi'lan wahidah, yang 6 huruf ini, ya. Kita awali dengan lam dan lamma terlebih dahulu. Baik. Yang pertama yaitu lam. Lam ialah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Misal ana memiliki fiil yadhabu Zaidun. Zaid pergi. Ana memiliki fiil Zaid pergi. Kemudian ketika masuk padanya lam, maka berubah. Yang asalnya Zaid pergi menjadi, kita lihat dulu amalnya. Lam itu harfu nafin, maksudnya adalah menafikan fiil. Berarti tidak, Zaid tidak pergi. Kemudian wajazmin, jazmin itu menjazmkan. Berarti ini berkaitan dengan hukum i'rab. Kita sudah mempelajari yadhhab ini masuk ke fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan tanda majzumnya ialah sukun, lam yadhhab. Kemudian wa qalbin. Qalbin ini maksudnya apa? Qalbin itu membalikan. Maksudnya apa? Membalikan makna mudhari. Emang makna mudhari asalnya apa? Mudhari itu asalnya sekarang atau akan datang. Nah, membalikan makna mudhari menjadi madhi. Apa makna madhi memang? Lampau. Maksudnya bagaimana? Jadi asalnya yadhabu itu al-hal yadhabu Zaidun, Zaid pergi atau sedang pergi, atau al-mustaqbal asalnya. Zaid akan pergi. Maka ketika masuk lam pada fi'il yadhabu Zaid, secara langsung kita sedang mengabarkan Zaid itu di waktu lampau dia itu belum pergi. Maka ketika memakai bentuk ungkapan lam yadhhab Zaidun, kita mengkhabarkan waktu lampau. Dari mana kita dapati waktu lampau itu? Dari fungsi lam. Apa fungsi lam? Yaitu qalbin. Merubah makna yadhhab yang asalnya hal dan mustaqbal, maka berubah kepada belum pergi, yaitu al-madhi, menunjukkan waktu yang lampau. Sampai sini Ummahat ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Baik. Itu dia lam. Ism yang pertama, huruf yang pertama. Bagaimana cara mengi'rabnya? Contohnya di sini saja, lam yadhhab Zaidun, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi as-sukun, wa Zaidun fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian huruf yang kedua yang menjazmkan satu fi'il adalah lamma. Lamma itu
mislu lam. Dalam fungsinya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu seperti lam. Kemudian apa bedanya? Pasti dong ada bedanya. Kalaupun sama, kenapa harus ada lam? Ya, udah saja lah. Ternyata al-farqu baina lam wa lam. Kita akan coba. Perbedaan lam dan lam. Ana akan coba munculkan 3 perbedaan saja. Di sini khusus lam, kemudian di sini khusus lam. Yang pertama, lam itu lam yajuz, tidak boleh hadful fi'li. Kalau lamma jaza hadful fi'li. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika ana bilang sholaita, apakah kamu telah sholat? Maka kalau memakai lam, ana bilang lam usolli. Lam usolli. Saya belum sholat. Tetapi kalau memakai lamma, kita boleh bilang lamma atau lamma usolli. Jadi boleh kita menghapus atau memunculkan fiilnya. Berbeda dengan lam. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nafyu untuk lam munqati'un, terputus. Untuk lamma an-nafyu mustamirun. Mustamirun itu terus-menerus berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Contoh. Pada jam 10 ya. Jam 10 pagi. Ini jadwal Ustaz A misal. Ini jadwal halaqah Ustaz A di kelas misalnya. Kemudian ana bertanya jam 11 pagi. Apakah Ustaz A sudah datang? Maka jawabannya ada 2 kemungkinan. Kita bisa memakai lam ya'ti atau lamma ya'ti. Dua-duanya tidak hadir. Tetapi apa bedanya? Kita lihat. An-nafyu, penafian untuk lam itu munqati, terputus. Jadi biasanya kan hadirnya itu harusnya jam 10. Ketika ana menanyakan jam 11 kepada si C, maka si C kalau menjawab lam ya'ti, berarti kalau jam 10 Ustaz belum hadir. Di sini pada jam 10 belum hadir. Kalau memakai lamma an-nafyu mustamir, maka belum hadir pada jam 10 sampai sekarang. Itu maksud
an-nafyu munqati' dan mustamir. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau lamma yutawaqqa'u husulul fi'li. Yutawaqqa'u itu diharapkan terjadinya fi'il. Kalau lam itu la yutawaqqa'u husulul fi'li. Kalau memakai lama itu ada harapan, diharapkan untuk terjadi. Kalau lam tidak ada makna diharapkan terjadi. Maka di dalam Al-Qur'an sudah penuh ya. Maka di dalam Al-Qur'an, contohnya di dalam Al-Qur'an lamma yadzuqu azabi. Mereka belum yadzuqu merasakan azabi, azabku. Maka pertama, dulu mereka belum merasakan azabku. Sampai sekarang pun belum merasakan azabku. Itu an-nafyu munqati' dan mustamir, perbedaan. Kemudian yang kedua, meskipun mereka belum merasakan azabku sampai sekarang, tetapi yutawaqqa'u husulul fi'li, diharapkan akan terjadi di akhirat nanti mereka akan merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran memakai lam, akan ada makna at-tawaqq', diharapkan terjadi. Bagaimana i'rabnya? Lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmi hadfu nun li'annahu minal af'alil khamsah. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Azabi ini asalnya azabi gitu ya. Azabku. Maka azabi di sini maf'ulun bih mansub alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah qabla ya'il mutakallim wa mana'a min dzuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf ya wal ya al mahdhufah mudhafun ilaih. Jadi bisa ya dihapus azabi, ianya dihapus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni. Asalnya liya'buduni. Nunnya ianya hilang, tinggal nun wiqayah. Jadi nun ini nun wiqayah. Adapun nun tanda rofa untuk af'al khamsah ini dihapus. Kenapa? Karena adalah muta'lif. Jadi boleh ya penghapusan seperti itu. Itu dia makna atau perbedaan lam dan lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Umaha? Jelas ya? Baik. Selanjutnya kita lihat ada alam dan alam. Selanjutnya alam. Ini seperti lam. Begitu pula alam. Ini seperti lam. Kemudian perbedaannya di mana? Adanya dua hamzah yang disebut hamzatu at-taqrir. Hamzah yang menunjukkan kepada at-taqrir. Apa itu at-taqrir? At-taqrir adalah ilja'u al-mukhatab ilal iqrar bi amrin ya'rifuhu. Ilja'ul mukhatab. Sebetulnya al-ja'yul ju itu bisa meminta tolong, tetapi kalau ada ila setelahnya,
maka memaksa mukhatab lawan bicara ilal iqrar untuk mengakui bi amrin tentang perkara atau tentang perkara atau urusan tertentu ya'rifuhu yang dia sebetulnya ketahui. Maka contohnya misal alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Pertama, apakah sudah dilapangkan dadamu? Pertama, sudah. Sudah, ya. Kemudian, makna hamzatut takrir ini memaksa untuk mengakui. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kalau sudah tahu, seperti itu. Jadi, memaksa mengingatkan kembali. Kita itu sudah melakukan. Itu hamzatut takrir. Bagaimana i'rabnya? Hamzatut takrir, lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Kedua-duanya lam halal minal i'rab karena dia huruf ya. Nashrah fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Laka lam harfu jar, kaf dhamir muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin bilam. Jar wal majrur muta'alliqun bi nashrah. Jadi yang namanya jar wal majrur ummahat, kita itu harus bilang muta'alliqun. Kenapa kita bilang muta'alliqun? Karena yang namanya jar wal majrur itu harus menjelaskan fi'il tertentu. Untukmu, apa yang untukmu? Kan belum jelas. Jadi ini hanya sebatas penjelas untuk fi'il yang lain. Maka kita bilang laka ini penjelas untuk nashrah. Maka kita bilang muta'alliqun bi nashrah. Kemudian sadra maf'ulun bihi mansubu alamatun nasbi al-fathah wa huwa mudhaf, kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Nah, udah banyak ya. Kita baca dulu kitabnya. Kita baca dulu. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Baik. Kalau tidak, silahkan giliran siapa qari'ahnya. Ana Ustaz. Baik. Silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya Ustaz ya. Nah, silahkan. Bismillah. Jawazimul mudhari yang menjazamkan fi'il mudhari. Qala wal jawazimu thamaniyata asyara. Mu'alif berkata, yang menjazamkan fi'il mudhari ada 18. Wahia lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a, wa in, wa ma, wa mahma, wa idma, wa ayyu, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa haythuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khasah. Khusus idza ini Ustaz, khusus idza ini tidak termasuk menjazamkan hanya untuk dalam syair gitu ya Ustaz ya. Betul. Betul. Dan idza dalam syair khusus saja. Wa aqulu al-adawatul lati tudzamul fi'lal mudhari'a 18 jaziman. Wa hadhihi al-adawatu tanqasimu ila qismaini. Dan saya berkata yang menjazamkan fi'il mudhari ini, terdapat ada 18. Dan ini dan yang menjazamkan ini terbagi menjadi 2. Al-qismul awwalu yudzamu fi'lan wahidan. Yajzimu.
yajzimu. Mm. Al-qismul awwalu yajzimu fi'lan wahidan. Pembagian yang pertama yang menjazamkan satu fi'il. Wal qismus tsani yajzimu fi'laini. Dan bagian yang kedua yang menjazamkan dua fi'il. Ammal qismul awwalu fasittatu ahrufin. Adapun pembagian yang pertama ada 6 huruf. Wahia lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wad du'a, wa la fin nahi wad du'a, wa kulluha hurufun ijma'in nuhati. Baik. Jadi pertama kita lihat wal jawazimu tsamaniyata asyara. Jawazim itu ada 18. Kita lihat sih berapa. Kita hitung ya. Wa hiya lam, wa lam, wa alam, wa alam, wa lamul amri wa du'ai, wa la fin nahyi wa du'ai, wa in, wa ma, wa mahma, wa izma, wa ayyun, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna. Sebentar. Kayaknya ada yang nggak ada nih. Wa mata, aina, ayyana, wa anna. Baik. In, udah. In, wa ma, wa mahma. 15, 16, 17 kok jadi 18 ya? Dan idza jadi 18. Sebetulnya idza itu tidak masuk ke baik. Coba ummahat yang punya kitabnya bisa dilihat apakah sama urutannya. Kalau ada yang kelewat dalam nuskhoh ini, sebetulnya Ana mau cek dulu nih. Ana penasaran. Sebentar. Kalau di kita 18 termasuk idza, Ustaz. Termasuk idza ya? Iya. Apa ya? Betul. Kita lihat idza. Kita masukkan saja berarti afwan ya. Ana yang salah. Idza masuk ke 18 jawazim itu. Dan idza dalam syair secara khusus. Afwan berarti ana salah. Ana kok di mana ya? Yang Taib. Taib afwan berarti benar. Kalau yang termasuk ke 18 itu idza berarti benar itu masuk ke 18. Ana mendapati di mana ya? Taib. Dilanjut khusus dalam idza ini afwan ana salah ya. Salah memahaminya. Ternyata idza itu masuk ke 18 jawazim tersebut. Tapi di idza di sini dijelaskan dalam bentuk syair saja. Jadi tidak boleh dalam ucapan biasa, kemudian dalam nasar biasa. Kalau dalam syair boleh, kenapa? Ya daruratu syair disebut. Kemudian dibagi dua ya. Qismun yajzimu fi'lan wahidan. Yang kedua yajzimu fi'laini, yang menjazamkan dua fi'il. Kita bilang dua fi'il ini yang pertama fi'lu syart, wasani jawabuhu wa jazauhu ya. Adapun yang qism pertama ada 6 huruf ya, lam walam sampai akhir dan kulluha hurufun bi ijma'i an-nuhat. Maka kita akan membahas lam walama wa alam wa alama wa lamul amri wa du'a wa la finnahi wa du'a. Baik. Silakan dilanjut. Ammalam
wa harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Nahwu qawlihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru. Wa qawluhu subhanahu qul lam tu'minu. Nah, kita lihat qul lam tu'minu. Kita i'rab ya. Qul fi'lu amrin mabniun 'ala sukun gitu ya. Asalnya gini. Qawala ya. Qala itu asalnya qawala. Jangan dibahas lah. Ini ada di sorof. Jadi ribet. Intinya qul ini fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta ya. Jadi ummahat khusus untuk qala kemudian yang diucapkan di sini sebetulnya yang diucapkan itu kita bilang maf'ulun bih kan ya, maf'ulun bih yang itu yang diucapkan. Tetapi untuk qala biasanya para ulama menjelaskan bukan maf'ul bih, istilahnya adalah maqulul qaul, maksudnya yang diucapkan. Nah kita bilang lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin tu'minu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa jumlah lam tu'minu kita bilang fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena dia maf'ul bih. Tapi kita bilangnya bukan maf'ulul bih, fi mahalli nasbin maqulu al-qaul, seperti itu. Itu istilah untuk maf'ul bih. Ya Allah. Untuk maf'ul bih qala. Untuk maf'ul bih qala, seperti itu. Dilanjut silahkan Wa amma lamma faharfun mislu alam. Faharfun mislu lam. Nafyi wal jazmi wal qalbi. Nahwu qawlihi ta'ala lamma yadhuqu azabi. Wa amma alam. Kita sudah membicarakan perbedaan lam dan lamma ya. Kita ungkap 3 perbedaan. Jadi sebetulnya kenapa Ana ungkapkan 3 perbedaan itu padahal di sini tidak dijelaskan. Memang 3 hal tersebut berkaitan dengan makna dan berkaitan dengan pemahaman dari nas atau ayat itu sendiri gitu ya. Maka Ana rasa penting harus diungkap. Baik, kita juga sudah i'rab lamma yadhuqu azabi. Kemudian silahkan Wa amma alam fahuwa lam. Ziyadat alaihi hamzatut taqdir. Zidat. Ya, zidat. Asalnya zuyida. Cuman dinakal menjadi zida. Asalnya ada taknya di sini saja. Zidat berarti saja. Zidat, betul, zidat. Seperti asalnya qawala. Ini tuh ya qawala ya, asalnya qawala. Kalau dimajulkan bagaimana menjadi quwila gitu ya. Tetapi ada ta'dilat shorof menjadi qiwla. Jadi harokat kasroh berubah kepada qaf, qiwla. Tetapi sulit, maka waw berada di tengah-tengah 2 musuhnya, yaitu kasroh dan fathah. Teman waw itu kan dhamma sebetulnya. Maka berada di 2 musuh, maka waw ini berubah menjadi iya, menjadi qila. Itu akan kita pelajari di sorofnya. Seperti halnya ini zuyida. Asalnya zuyida. Kalau zuyida quwila, maka berat menjadi zida, seperti itu. Kalau ini kebetulan yang asalnya ya, maka tidak perlu digerubah menjadi huruf yang lain karena sudah ya berbeda dengan qiwla. Jadi zidat ditambah. Silakan.
fahuwa lam zidat alaihi hamzatut taqdiri. Takrir. Oh, di sini malah ada di sini bukan ro, Ustaz. Ah, Takrir. takrir, betul. Takrir. Dan adapun alam, dia adalah lam yang ditambahkan padanya hamzah takrir, gitu Ustaz ya. Betul. Kita sudah jelaskan takrir ilja'ul mukhatab ilal iqrar bi amrin ya'rifuhu. Kemudian Nahwu qaulihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. kita juga sudah i'rabkan alam nashrah laka sadrak, dan yang namanya jar wa majrur membutuhkan muta'allaq ya, atau berkaitan dengan apa, menjelaskan fi'il apa gitu ya. Seperti dalam bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut, nah ini jar wa majrur ini menjelaskan apa? Menjelaskan fi'il yang dimahdzuf. Fi'ilnya apa? Tergantung pekerjaan yang kita inginkan. Kalau kita sedang wudu berarti at-tawaddu'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini menjelaskan at-tawaddu'u. Bismillahirrahmanirrahim ini bismillahi muta'alliqun bi at-tawaddu' dan seterusnya. Kemudian silahkan Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihil hamzatu. Dan adapun alamma adalah lamma ditambahkan padanya hamzah. Nahwu alamma uhsin ilaika. Baik. Kita belum masuk kepada lamul amr ya. Ummahat mau dilanjut? Karena buka lagi atau mau cukup dulu? Ada sekitar 10 menit ya. Sekarang pembahasan lamul amri. Lamul amri wa ad-du'ai. Lamul amri wa ad-du'a. Pertama, maksud dari lam ini adalah talabu husulil fi'li talaban jaziman. Dituntut tercapainya fi'il atau diminta tercapainya fi'il talaban dengan tuntutan jaziman yang mutlak mesti. Maka ketika ana bilang misal liyaqra at-talibu al-Qur'ana, maka hendaklah membaca mahasiswa itu Al-Qur'an. Dengan kata lain, kita meminta, menuntut tercapainya qiraah Al-Qur'an untuk si at-talib. Kemudian ada lamul amri wa du'a. Ada amar dan doa. Kalau amar ini minal a'la lil adna. Dari yang atas ke bawah, dari Rob ke hambanya, dari ayah ke anaknya, dari Rasul kepada umatnya. Maka kita lihat contohnya dalam hadis falyaqul khairan au liyasmut. Taib. Falyaqul khairan liyasmut. Taib. Kita lihat lamnya mana? Di sini ada dua lam. Yang pertama lam sukun, yang kedua lamnya kasrah. Ini bagaimana nih? Mana yang benar? Harokat lamnya. Apakah kedua-duanya lamul amri? Jawabannya kedua-duanya lamul amri. Kemudian harokat lamul amri itu ada akan sukun ketika didahului oleh salah satu huruf atof. Ya.
ketika didahului oleh salah satu huruf atau bukan fa saja. Falyakul atau didahului oleh wawu. Misal wal takun, bukan ya. Wal yastajib al ibnu li talabi walidayhi, misal. Wal yastajib wal yastajib lamnya sukun kembali. Kenapa? Karena didahului oleh waw. Jadi bisa nggak lamul amr itu sukun? Bisa, ketika didahului oleh fa dan waw, contohnya seperti itu. Kapan dia kasar? Kalau tidak didahului oleh huruf-huruf tersebut. Kita lihat. Jadi yaqul fi'lun mudhari'un majzumu alamatu jazmihi as-sukun atau majzumun bilamil amr. Alamatu jazmi as-sukun. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian khairan, ana rasa di sini bukan maf'ul bih atau bukan ya bukan maf'ul bih, tapi sifat dari maf'ul bih yang dimahdzuf. Falyakul qawlan khairan. Seperti dalam Al-Qur'an, a'malu sholihan. Ini a'malu amalan sholihan, seperti itu. Auliyasmut. Jadi seperti itu. Auliyasmut, antof, dan seterusnya. Saya tidak perlu i'rab. Kemudian ad-du'a. Kalau ad-du'a ini minal adna lil a'la, untuk yang lebih tinggi. Ini hak dari hamba kepada Rabb-nya. Contoh di dalam Al-Qur'an, liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi. Yaqdi ini asalnya dari kata qadha yaqdi, ya. Yaqdi. Maka ketika masuk padanya lamul amr yaqdi fi'lun mudhari'un majzum alamatu jazmihi hadzfu harfil illah, yaitu ya di sini. Karena dia mu'tal akhir, ya, fi'lun mudhari. Kalau mu'tal akhir untuk alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, kalau di sini ya untuk dhamir huwa. Di sini wa alamatu jazmi hadzfu harfil illah. Kemudian alaina ala harfu jar, nun dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bi ala, rabbu fa'ilun, atau lamnya kita bilang lamud du'a, ya. Kenapa? Karena di sini dari hamba kepada Rabb. Rabbu fa'ilu yaqdi marfu' alamatu raf'i dhammah wa huwa mudhaf, kaf mudhafun ilaih, atau kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu dia lamul amri wad du'ai. Baik, ana rasa insyaallah kita lanjutkan saja besok. Semoga materinya bisa diserap dengan baik. Kemudian sebetulnya kalau ummahat sudah terbiasa membaca, kemudian setiap daras yang dilalui sudah dirangkum kembali, jadi itu pembiasaan yang bagus, ya. Daras yang telah dipelajari dirangkum kembali, kemudian ummahat mempersiapkan takdim seluruhnya sebetulnya, ya, dengan kata lain sudah memurajaah kembali, kemudian kita sudah membiasakan membaca kitab langsung syarahnya. Maka setelah itu sebetulnya ada satu hal yang ingin Anda sampaikan. Kita akan membaca atufasannya itu dengan gaya yang berbeda. Ingat, ini itu meningkatkan satu grade kembali. Ya, mirip-miripnya dengan yang tadi Anda jelaskan. Itu kan ada beberapa fawaid yang Anda munculkan. Kalau dengan syarah ketika umat sudah beres ini, Anda bisa mencoba satu hal yang lebih
Contohnya apa? Kita akan mengi'rab secara rinci ketika ada syawahid, syair, kita akan melihat makna syair tersebut, kemudian kalau ada ayat Al-Quran kita akan mengi'rab satu demi satu. Kenapa? Karena banyak hal dalam i'rab yang akan kita temui. Contohnya di barusan lamul amr ya, kemudian ada khairon sebetulnya naat untuk qaulan yang mahdhuf gitu ya. Kemudian ada banyak hal yang kita temui di dalam i'rab. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, kalau tidak ada, syukran jazilan ummahat. Kita akan lanjut kembali pekan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab.